Sekarang kita lanjut ke DR. Kalau kita misalkan eh, kedatangan barang dari toko, hal pertama saat DR itu, saat receive barang dari DC, kita itu harus shipping report dulu. Ini menunya di shipping report. Apa itu shipping report? Shipping report itu eh, kita merubah status barangnya itu sudah diterima sama toko. Ini hanya merubah status saja sudah diterima. Jadi misalkan kalau di ekspedisi itu ada tracking. Nah, ini kalau udah diklik, udah diinput di sini, statusnya itu udah bukan di ekspedisi, tapi udah pindah ke toko. Caranya masukin nomor resi di sini. Misalkan nomor resinya tuh kayak gini lah, nomor resinya. Kemudian enter, terus yes. Nah, ini karena datanya hanya apa simulasi, kita di enter, data tidak ditemukan. Kalau datanya udah misalkan udah sesuai, nanti muncul beberapa koli. Misalkan dari DC dikirim 5 koli, nanti akan muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5 koli sama jumlahnya. Kemudian tugas kita hanya merubah status di sini nih. Kondisi di sini ada status kondisinya oke okay dan not oke okay aja. Kalau misalkan barangnya udah sesuai, fisiknya utuh, tinggal oke okay aja di sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau udah, baru confirm, baru save. Udah hanya berubah. Ini remarknya perlu diisi gak? Ini bisa aja diisi aja. Kalau misalkan ini pengiriman apa ya? Kalau misalkan kebutuhan opening kayak atau misalkan kalau ini remark disesuaikan aja dengan kondisinya. Kalau udah confirm, save. Kalau udah diproses, close. Nah itu si shipping reportnya udah berhasil. Selanjutnya, setelah shipping report, kita lanjut ke menu DR. Ini ada di sini menunya. Kalau DR ini, menunya hampir mirip dengan in auto. Ini in auto, ini DR. Nah, hampir mirip, ini DR. Perbedaannya, kalau in auto itu pengiriman stok antar toko dari toko A ke toko B. Kalau DR itu dari DC ke toko. Jadi perbedaannya hanya di situ aja. Terus perbedaan keduanya, kalau DR itu harus shipping report dulu. Terus lanjut di sini, kita masukin nomor kolinya. Jadi misalkan ada 5 koli tadi, masukin nomor kolinya, misalkan ZD01, misalkan kayak gini, K001. Nah, ini yang di ujung ini biasanya nomor kolinya. Kalau misalkan ada 5 koli, ini ada 001, 002, 003, sampai 005. Setelah itu, enter. Kalau udah di enter, kita input SKU-nya. Misalkan ada 10 SKU, input SKU, scan SKU, atau input, baru masukin quantity receipt-nya di sini. Quantity receipt-nya itu sesuai fisik yang diterima. Jadi misalkan kalau diisi ngirimnya 10, kita nerimanya 9, ya input sesuai dengan fisik yang diterima. Kemudian confirm ke DC kalau kita hanya terima 9 barang. Nanti DC-nya akan cross-check. Setelah itu, posting. Save. Lanjutkan sampai kali ke terakhir. Misalkan tadi kalinya ada 5, input aja sesuai dengan ini. 5 kali sampai barangnya diterima. Sampai semuanya udah diinput. Pastikan semuanya harus diinput. Kalau kalau misalkan ada yang terlewat, biasanya pas EOD itu ada keterangannya harus masih ada yang gantung gitu, masih ada di area yang gantung. Puas. Nah, untuk proses DR itu sampai sana aja.
Itu hampir mirip dengan in auto. Selanjutnya kita retur. Retur to DC juga sama dengan transfer out. Bedanya kalau retur to DC itu pengiriman ke DC. Kalau transfer out itu ke toko lain. Nah, untuk retur to DC di sini kita gak perlu input kode toko. Kita lanjut aja langsung di remark. Misalkan apa, barang cacat, atau biasanya retur di situ gak hanya barang cacat, misalkan mau dikirim lagi ke toko lain, tapi perlu dikedisikan dulu. Kasih aja keterangan di sini. Keterangan remark ini sesuaikan dengan apa, permintaan DC. Misalkan kalau DC-nya untuk kebutuhan opening ya input aja ke opening. Tapi kalau misalkan kayak gini barangnya cacat, input aja barang cacat. Masukin nomornya, masukin nomor SKU-nya di sini. Oke. Nah ini kalau udah di-input, nanti muncul seperti ini. Ini kurang lebih sama dengan transfer out tadi. Kalau udah posting, save. Oke. Kalau udah di-input, keluar struk. Nanti struknya itu yang disisipkan di barang untuk dikirim ke DC. Retur DC-nya udah selesai. Kita lanjut ke menu inventory di sini. Nah, menu inventory ini kan banyak ya. Yang kita bisa cek itu misalkan ini, kita mulai dari menu transfer ini. Jadi si menu inventory control ini kita untuk cek apa, stok-stok atau inventory, data-data inventory masuk, inventory keluar, dan stok di sini semuanya ada di menu inventory ini. Pertama, inventory incoming. Nah, ini untuk cek inputan apa aja, apa transfer in apa aja yang sudah kita input. Misalkan kita ada 10 data pengiriman dari toko lain, kita baru 9. Kita bisa cek di sini benar gak kita udah 10 atau udah 9, kita bisa cek di sini. Terus bisa cek juga detailnya di sini. Terus kita juga bisa reprint di sini. Transfer in. Kemudian ada lagi outgoing list. Nah, ini juga sama untuk list-list yang udah kita transferkan ke toko lain. Jadi misalkan kalau mau print ulang ya di sini klik. Untuk lihat detailnya misalkan kita ngirim apa aja sih? Double klik aja di sini. Statusnya apa aja ini? Ada on process, ada posting, atau cancel juga bisa di sini. Misalkan kita mau cancel nih, tadi gak jadi di transfer out, cancel aja di sini. Nanti statusnya akan berubah jadi cancel. Oke. Lanjut ke DR list, ini juga sama kayak transfer ini yang incoming ini. Ini untuk lihat list-list yang sudah dikirim dari DC yang sudah kita receive. Jadi misalkan kita udah receive apa aja, apa nomor nomor DO apa aja kita bisa cek di sini. Terus di return to DC juga sama, kita bisa cek list apa aja yang sudah kita returkan. Jadi kalau misalkan ada perlu di reprint lagi, tinggal buka aja ke sini. Kita lanjut ke SOH. Kita ambil contoh untuk kode toko Z443 atau Bazar Pasir Koja. Di sini ada menu SOH itu stock on hand. Ini list produk yang ada di sini. Nah, ini ada quantity.
Di sini ada yang merah nih, warna merah itu biasanya untuk ada minus. Untuk data-data yang stoknya minus itu ada di warna merah. Ada warna biru, kalau biru aman sih. Di SOH kita bisa cek produk apa aja yang stoknya masih banyak. Misalkan mau cek stok tadi ya, Kaila apa gitu ya. Misalkan di sini ada Kaila Elzata, ini stoknya berapa? Ada satu di sini. Caranya klik aja di sini nih untuk cek deskripsinya. Klik di sini, nanti ketikkan nama produknya. Kalau by SKU juga bisa di sini. Misalkan, nah, bisa di sini. Nah ini kita yang muncul di sini hanya 100 100 row aja nih ada di sini. Caranya gimana biar row-nya lebih banyak, gak hanya 100. Caranya masuk ke row ini, misalkan 10.000, refresh aja. Nah ini muncul 10.000, 100.000 nih tadi. Nah ini ada row yang muncul di sini. Ketik lagi misalkan 45. Nah ini ada di sini. Nah betul. Terus di sini bisa ngapain lagi nih? Kita bisa juga ekspor to Excel nih datanya. Caranya masuk ke sini. Ekspor Excel, nanti dia pilih kita mau simpan di mana, misalkan di desktop, save aja. Nanti bisa kita cek di Excel tersebut. Terus kita bisa apa lagi di menu SOH ini? Kita bisa klik kanan di sini, kita cek stok card-nya. Stok card itu apa? Jadi si SKU tersebut keluar masuknya itu bisa terlihat di sini. Klik stok card, kita tentukan periodenya berapa. Misalkan dari awal bulan nih, si produk tersebut ada movement apa aja. Jadi kita bisa lihat movement si produk ini. Misalkan kalau misalkan mau dari tanggal yang paling lama, kosongin aja ini. Nah, kayak gini, baru refresh. Nah, ini. Ini ada TI, itu berarti transfer in yang kayak tadi. Jadi si toko ini, si Jet443 ini, dia menerima transfer in dari Jet482 Bajar Ubertos. Jumlahnya berapa ini? 20. Stok awalnya nol nih. Out nih nggak ada, jadi balance-nya 20. Masuk lagi 2, 22. Keluar 2 nih, ada apa? Ada TO lagi nih, tanggal berapa? Tanggal 19, 2023. Jadi ini semua movement si produk tersebut bisa cek di sini. Nah, ini di sini ada misalkan nih, stok balance-nya tuh 20, tapi tiba-tiba jadi 27. Ini dari mana? Biasanya kalau stok off name itu kan kita ngehitung by fisiknya. Mungkin pas saat posting si produk tersebut tuh fisiknya tuh 27, makanya dari nol langsung 27 kayak gini. Setelah itu ada return. Nah, RD itu return to DC biasanya. 7, jadi 20 lagi. Seperti itu. Ini untuk stock card. Jadi kalau misalkan mau cek movement, bisa di sini nih, klik kanan aja, klik stock card. Jadi kalau misalkan ada stok-stok yang aneh nih, misalkan nih -2, kok bisa sih -2? Kita cek aja dari stok cardnya. Delete, biar dari yang terjauh, refresh. Nah, ternyata kenapa -2? Saat SO dia ada 0 nih, in-nya 0. Jadi mungkin saat SO itu barang ini gak ada. Terus ada penjualan. Ini ada penjualan -2, -2. Jadi ini ada out.
ada in, jadi -2. Bisa dicek di situ. Oke. Selanjutnya menu stock card. Nah, kalau untuk stock card ini, sebenarnya ini stock card ini hampir sama dengan yang tadi. Itu sebenarnya shortcut dari sini nih, dari yang SOH ini. Kalau SOH kan kita pilih produk dulu, klik kanan stock card. Kalau menu stock card ini, kita baru searching dulu produk apa yang mau kita cari. Misalkan Kaila Go. Jadi dibalik ini, kita cek dulu SKU apa yang mau diceknya, mau yang mau dicarinya SKU apa, baru di refresh, baru muncul di sini. Ini sebenarnya sama aja sih, cuman kalau yang dari SOH itu dia langsung sesuai dengan yang di sininya, SKU di sini. Nah, kalau movement, ini ada movement. Kalau movement, kita cek ya, movement. Oh, sampai tanggal sekarang. Nah, kalau movement, itu tabel movementnya summary per transaksi dicek dari sini misalkan nih ini berbentuk tabel kita juga bisa ekspor nih kalau misalkan butuh di sini ini ada Alia Juara Pink Baby misalkan ini transfer innya dia ada satu transfer in dari ada borrow berbagai transaksi dimunculkan di sini terus di sini semua transaksi di Bpos dimunculkan di sini kita bisa cek dari sini juga periodenya ya pilih ini periodenya. Kalau misalkan ini terlalu jauh, kita bisa mundur terdekat aja misalkan. Nah, kayak gini. Movementnya jadi ada perubahan, misalkan nih transfer in, satu, delivery 24. Ini dari total semua SKU. Kalau stock card itu hanya satu SKU aja, kalau di movement kita nge-summary berbagai SKU sampai bawah tuh. Jumlahnya sampai 6.000 SKU dicek di sini. Oke. Kalau misalkan pengen diolah datanya, bisa ekspor ke Excel aja. Udah close. Kalau udah ya udah close. Untuk stock name itu eh, biasanya sama tim audit, jadi nggak sama kita. Kita lanjut ke menu story report. Di sini ada menu detail, kategori. Oh, ini ada report by detail, by kategori, by customer type, by SKU, total by customer, dan by channel. Kita coba buka dari by detail. Ini by detail nih. Untuk by detail, kita bisa lihat transaksi hari ini atau tanggal yang mau kita cek tuh bisa lihat dari sini. Periodenya bisa juga bisa dirubah di sini. Nah, ini ada beberapa transaksi nih, ada 5. Ini customernya agen. Misalkan kalau ada member di sini juga member, quantity. Jadi ini cuma lihat summary-nya. Cara lihatnya, kalau pengen detailnya double klik di sini. Nah, ini muncul produk apa aja sih yang dijual barusan. Ini bisa reprint juga di sini. Terus kalau mau lihat transaksi yang masih ngegantung juga bisa. Caranya klik postpone, refresh. Nah, ini ada di report ini. Ya misalkan ada transaksi nih, tapi belum selesai, postpone dulu. Nah, ini bisa diceknya di sini. Kalau yang cancel juga bisa diklik di sini. Oh, ini karena gak ada cancel, jadi gak muncul. Oke. Sekarang by kategori. Nah, kalau by kategori, biasanya by kode kode ini nih. Ini tuh ada kategori-kategorinya. Nanti muncul summary-nya di sini.
kita retail salesnya segini, diskonnya ini, cross salesnya segini, quantity yang dijualnya segini. Ini persentase diskonnya. Kalau mau diekspor juga bisa di sini. Selanjutnya customer type. Nah, ini kalau by customer type. Jadi misalkan di sini ada general itu umum, agen di sini kalau misalkan ada member juga di sini muncul. Kalau yang summary ini itu mirip dengan yang tadi, sama aja. Guys. Misalkan periodenya pengen lihat tanggal kemarin. Ini berlaku di semua sistem di pos, di Bpos. Kalau mau ngecek tanggal lain bisa mundurin aja ini periode. Ini tanggal kemarin segini. Di report-report yang lain juga berlaku. Tinggal aja ini aja. Nah, kalau mau ngecek ini report by SKU. Nah, kalau ini reportnya detail SKU-nya. Kalau tadi kan by custom nomor transnum, ini by customer, ini kategori. Nah, ini untuk by detail, by SKU ini per SKU-nya apa aja nih, kejual berapa. Ini Jariah Citra misalkan kejual 11, ini 9, ini shopping bag. Kalau shopping bag kan nggak ada harganya, jadi kuantitinya sama. Kita juga pengen lihat transaksi kemarin bisa di sini. Oke, kayak gini. Preprint kalau udah, misalkan datanya kita perlu data ini nih buat buat dianalisa juga bisa dipakai di sini. Export. Terus by channel. Di by channel, oh ini by channel. Untuk by channel ini kurang lebih sama aja dengan yang tadi. Nggak ada perbedaan terlalu jauh. Kita tinggal lihat aja ininya SKU, deskripsi.